Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarul Fadil Wahyudi akan menjelaskan tentang materi Marxisme dalam hubungan internasional. Pertama, pengertian Marxisme. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Marxisme adalah satu-satunya perspektif teoritis dalam hubungan internasional yang dinamai berdasarkan nama seseorang. Teori yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Faktanya, sebagian besar karya tidak berkaitan dengan pembentukan negara maupun interaksi antar negara dan bangsa. Yang menghubungkan dengan hubungan internasional adalah revolusi industri. Karena peristiwa ini pada akhirnya adalah sebagai objek sentral dari apa yang disaksikan dan dipahami oleh Karl Marx. Prinsip dasar Marxisme. Adapun prinsip-prinsip dasar Marxisme sebagai berikut. Yang pertama, Marx menekankan terdapatnya kelas-kelas sosial di dalam masyarakat. Konsep kelas sosial digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa masyarakat berubah. Perubahan itu disebabkan karena terdapat konflik kelas yang merupakan proses di mana perubahan datang melalui oposisi kelas sosial. Yang kedua, Marxisme adalah teori politik yang memberikan perhatian pada dua hal. Pertama, untuk menyamakan kontradiksi politik dan ekonomi yang melekat dalam kapitalisme. Yang kedua, untuk menunjukkan jalan menuju pembentukan masyarakat komunis di masa depan yang akan mendatang. Prinsip ketiga, terdapat dua kelas besar dalam masyarakat kapitalis, yaitu masyarakat kaum borjuis dan kaum proletar. Yang keempat, Marxisme menekankan gagasan bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah konflik kepentingan. Yang berkepentingan itu antara kaum borjuis atau orang-orang yang memiliki dan menguasai alat-alat produksi dalam masyarakat, dan kaum proletar, mereka yang hanya menjual tenaga kerja mereka di pasar kapitalisme. Sejarah teori Marxisme. Ideologi Marxisme dimulai pada abad ke-19, di mana kondisi kerja di Eropa Barat sangat menyedihkan pada waktu itu. Berkembang begitu cepat di sektor industri, sehingga menciptakan kondisi sosial yang sangat berbahaya untuk para pekerja. Gagasan ini bukan hanya inspirasi mendasar Marxisme sebagai ideologi perjuangan buruh, tetapi juga sebagai dasar dari ideologi komunisme. Berdasarkan masalah-masalah ini, Karl Marx menyusun teori sosial yang ia yakini didasarkan pada hukum ilmiah, karena Karl Marx mengejar bidang politik yang dipandang radikal ketika menyusun teori tentang perkembangan masyarakat. Karl Marx sangat tertarik dengan ide-ide filsuf Jerman, yaitu Julius Hegel, tentang dialektika. Perbedaan Marxisme dengan strukturalisme. Terdapat perbedaan mendasar antara Marxisme dan strukturalisme. Apabila Marxisme fokus dalam mengkaji fenomena kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat dalam ruang lingkup negara, sementara strukturalisme adalah melihat fenomena kesenjangan masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu ruang lingkup dunia internasional. Berikut adalah beberapa negara yang pernah dan masih menjadi negara yang menganut ideologi komunis. Yang pertama, Uni Soviet. Negara ini sempat menjadi satu-satunya negara yang mampu menyaingi kedidayaan Amerika Serikat semenjak tahun 1922 hingga tahun 1991. Uni Soviet merupakan negara komunis terbesar di dunia, beriringan dengan Tiongkok, meskipun ada beberapa hal yang berbeda di antara keduanya. Sebenarnya Uni Soviet merupakan negara yang tidak begitu kuat dalam teknologi dan ekonomi. Namun semenjak Perang Dunia Kedua berakhir di tahun 1945, Uni Soviet semakin terasa pengaruhnya di seluruh dunia. Hal ini membuat Amerika Serikat tentu merasa khawatir akan keberadaan ideologi komunisme yang semakin menyebar. Perang dingin antara kedua negara ini pun tercipta, sempat memanas di beberapa waktu seperti ketika krisis Misal Kuba. Uni Soviet tidak lagi menjadi komunis semenjak runtuhnya negara ini di tanggal 26 Desember 1991. Hal ini dikarenakan Gorbachev yang kala itu sebagai menjadi pemimpin Uni Soviet
yang mengeluarkan Uni Soviet dari komunisme. Negara kedua yaitu Tiongkok. Tiongkok menjadi negara komunis paling besar di dunia saat ini. Meskipun secara ekonomi Tiongkok dapat dibilang liberal dan kapitalisme, sistem politik pemerintahan yang dianut masih komunisme dengan sistem partai tunggal, Partai Komunis Tiongkok. Xi Jinping sebagai sekretaris jenderal partai juga menjadi presiden dari Tiongkok. Sistem satu partai dan pengambilan kebijakan yang masih tersentralisasi di Xi Jinping dan elit-elit di sekitar yang membuat negara ini masih dapat dikategorikan sebagai negara komunis. Yang ketiga, Korea Utara. Selain Tiongkok, negara yang juga terkenal dengan ideologinya yang masih komunisme adalah Korea Utara. Kini negara ini dipimpin oleh Kim Jong-un. Tingkat komunis di negara Korea Utara juga masih meliputi seluruh aspek kehidupannya, seperti ekonomi yang tersentralisasi, pengambilan kebijakan yang tersentralisasi di Kim Jong-un, dan informasi yang masih dikontrol secara ketat oleh negara. Meskipun terkesan menyeramkan dan dingin, Korea Utara terlihat sedang melunak dan mencoba lebih terbuka dalam beberapa waktu terakhir ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.